Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru dan up to date ya Bapak Ibu seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Dan untuk tahap 1 ini dalam proses seleksi ya sampai insya Allah tanggal 13 Desember 2024. Itu adalah hari terakhir seleksi P3K untuk teman-teman yang masuk ya kan tahap 1 itu harus melakukan tes kompetensi ya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Ini ada kabar terbaru dari jpnn.com. Ini 5 Desember 2024 part 3. Ini adalah video ketiga Kak Furkan ya di hari ini tentunya ya. Ini ada kabar terbaru dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Di sini Kamis 5 Desember hari ini ya, jam 7.56 pagi tadi. Di mana kabarnya ini dari ribuan pelamar P3K 2024 tahap 1 itu berebut ratusan formasi. Pak Fatah mengucapkan selamat. Oke, jadi untuk teman-teman yang tergabung di P3K tahap 1 itu memang sedang melangsungkan tes ya, seleksi kompetensi ini sampai hari terakhir nanti itu sampai tanggal 13 Desember tahun 2024. Jadi tergantung teman-teman ya nanti apa kebagian tesnya itu tanggal berapa. Nah, intinya teman-teman harus dipersiapkan secara matang karena nanti yang diperhitungkan adalah nilai akhir, otomatis perenggingan ya Bapak Ibu ya. Ini menentukan Bapak Ibu nanti lolos atau tidak menjadi ASN P3K tahun ini. Oke, jpnn.com Jakarta Bapak Ibu ya. Seleksi PPPK ini terbagi menjadi 2 gelombang ya Bapak Ibu ya. Gelombang 1 sama gelombang 2. Di mana rekrutmen PPPK 2024 tahap 1 ini sudah memasuki tahapan seleksi kompetensi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian adapun di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, adapun seleksi P3K untuk tahap 2 ini sudah dibuka ya Bapak Ibu ya. Masuk tahapan pendaftaran. Sudah dibuka pada tanggal 17 sampai 31 Desember 2024. Tetapi di sini untuk sisa formasi ini kita belum tahu Bapak Ibu ya. Jadi ini kita bisa daftar aja ya kan nanti kalau sisa formasi ini menunggu pengumuman di tahap 1 ya Bapak Ibu ya. Sisa formasinya nanti setelah pengumuman tahap 1 baru kita tahu ya, kita bisa memprediksi teman-teman ini peluangnya gimana untuk menjadi ASN P3K di penghujung tahun ini tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa formasi P3K 2024 tahap 2 ini disediakan untuk honorer non database BKN. Iya, ini non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Nah, ini ada kata-kata ya. Ini ada kata-kata minimal, perlu Bapak Ibu ketahui ya. Ini ada kata-kata minimal 2 tahun. Ini sudah aturan paten ya, Bapak Ibu ya. Minimal teman-teman ini harus bekerja di instansinya itu minimal 2 tahun. Artinya kalau kurang dari 2 tahun sepertinya akan langsung tertolak oleh sistem. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk lowongan PPPK tahap 2 ini itu juga untuk lulusan pendidikan profesi guru. Untuk formasi guru di instansi daerah. Tapi di sini memang ini masih belum itu ya. Tapi teman-teman untuk yang PPG atau yang mempunyai sertifikat itu silakan dicoba saja ya. Nanti kalau misalkan tertolak sistem berarti tidak diperuntukkan untuk itu ya kan. Karena di sini PPG sebenarnya ada 2 ya kan. Ada yang posisinya sebagai daljab atau dalam jabatan, ada yang posisinya sebagai prajabatan atau calon guru ya kan. Nah, ini nanti misalkan teman-teman yang daljab itu tidak bisa daftar, berarti teman-teman ini dari swasta ya kan, sudah terdaftar di Dapodik istilahnya ya. Kalau yang prajab itu biasanya belum mengajar di swasta atau dia itu belum masuk di Dapodik. Itu aturannya teman-teman. Lah bagaimana Kak kalau prajab tapi sudah mengabdi di sekolah? Artinya dia itu ada kasus banyak pertanyaan ya di channelnya Kak Furkon. Apa ada kasus guru dia itu alumni prajabatan. Jadi beliau ini alumni prajabatan. Tetapi di sini sudah mengajar di sekolah dia dan masuk Dapodik. Nah, ini yang jadi misteri ya kan. Maksudnya ini kan katakanlah ini beda jalur itu ya kan. Kalau prajab itu kalau mengikuti programnya pemerintah berarti nggak boleh masuk Dapodik dulu ya kan.
kalau Prajab ini apa istilahnya kan PPG-nya itu calon guru. Artinya teman-teman itu belum menjadi guru. Nah, kalau dalam jabatan itu sudah menjadi guru. Nah, jadi kalau Prajab terus sudah terdaftar di Dapodik, ini ada pertanyaan. Kecuali kalau dia sudah ASN P3K ya. Jadi beda lagi, beda kasus ya kan. Ini Prajab belum ASN tapi sudah masuk Dapodik. Nah, ini mungkin yang dimaksud itu seperti ini, Bapak Ibu ya. Tapi nanti apa diperlukan surat keterangan ya dari yayasan, artinya bersedia melepas guru tersebut ya kan jika keterima. Dan ini cukup berat ya, sama aja mengajukan resign sih menurut Kak Furqan seperti itu. Badan Ekonomi 3K 2024 tahap 1 di pemerintah kota Tanjung Pinang ini Provinsi Kepulauan Riau ya. Seleksi kompetensi ini diikuti 1.351 orang. Nah, ini ribuan Bapak Ibu ya, lumayan ya Bapak Ibu memperebutkan kursi untuk diterima ya menjadi ASN P3K seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM ini Ahmad Nurfata ini mengatakan proses seleksi ini berlangsung 3 sampai 8 Desember. Oke, jadi maksimalnya 13, kalau di daerah ini itu 8 Desember sudah selesai ya kan. Artinya formasi tidak terlalu banyak mungkin. Di ruang CAT kantor BKPSDM Tanjung Pinang Senggarang. Peserta yang mengikuti seleksi ini itu 1.300 sekian, terdiri dari pegawai tidak tetap, tenaga harian lepas, dan Pemkot terdaftar di database BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dia juga menyebutkan juga bahwa di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, para peserta seleksi P3K tersebut akan memperebutkan 567 formasi, di mana 496 ini teknis, 53 guru, dan 15 tenaga kesehatan. Kemudian Bapak Fata ini juga menyampaikan ya, menyampaikan seluruh rakyat masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari nilai ya kan peserta seleksi P3K yang mengikuti seleksi kompetensi ini tentunya Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar transparan Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kecurangan insya Allah seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, Bapak Wateri juga menghimbau seluruh peserta seleksi P3K akan tetap fokus dan tetap tenang dalam mengikuti rangkaian seleksi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini ucapan selamat ini apa yang sudah lolos tahap pertama, sekarang melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu, nanti ini peluangnya juga cukup besar ya. Untuk tahap pertama ini memang diprioritaskan. Jadi untuk teman-teman tahap kedua juga silakan bersiap-siap untuk mendaftar ya, karena jangan sampai telat ya kan. Di situ batas akhirnya itu 31 Desember untuk pendaftaran, sehingga disiapkan dari sekarang. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat untuk Bapak Ibu menyiapkan diri menghadapi tes P3K tahap 1 maupun tahap 2. Sekian dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.